Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Pada pekan ini kita berkuliah secara daring, secara asinkronos, sehingga teman-teman silakan menyimak video ini sampai dengan selesai untuk mendapatkan gambaran tentang UAS di pekan depan. Nah, perlu teman-teman catat bahwa UAS Sosiologi Pendidikan akan saya majukan. Pekan depan adalah pekan pengumpulan UAS untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dan pekan ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus teman-teman persiapkan dan apa yang harus teman-teman lakukan untuk mengumpulkan UAS di pekan depan. Teman-teman silakan cermati di layar. Saya sudah bagikan tema UAS kita pada kesempatan ini adalah UAS tentang kenakalan remaja, sesuai dengan pokok pembahasan yang teman-teman telah bahas di pekan sebelumnya. Nah, tema besar kita ada 5. Yang pertama ada cyberbullying di sosial media, ada cybercrime oleh remaja, ketiga ada pornografi di dunia digital, keempat ada pergaulan bebas, dan kelima adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Teman-teman tidak harus membahas semua tema di atas ya, tema 1 sampai 5 karena masing-masing mahasiswa akan saya berikan satu tema saja dan akan saya acak. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan pembagian, mendapatkan tema nomor berapa. Nah, setelah mendapatkan tema, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, pertama adalah teman-teman silakan mencari 3 artikel terkait dengan tema yang teman-teman dapatkan. Misalkan teman-teman mendapatkan tema tentang cyberbullying. Itu artinya teman-teman silakan mengumpulkan 3 artikel atau berita terkait cyberbullying. Berita atau artikel yang dicari adalah tentang permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan cyberbullying. Ya, jadi kasus apa tentang cyberbullying. Nah, kemudian artikel boleh bersumber dari berita di koran, majalah, ataupun artikel di portal berita online yang terpercaya. Carilah artikel dengan permasalahan yang sama, sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan. Oke, cyberbullying kan luas ya. Nah, maksudnya di sini teman-teman harus mencari permasalahan yang sama. Misalkan saya hendak membahas tentang tema cyberbullying di Instagram, ya, di Instagram saja. Berarti 3 artikel atau 3 berita yang saya kumpulkan adalah tentang adanya bully di sosial media Instagram di anak SMP misalkan. Terus berita selanjutnya ada bully di Instagram, ternyata anak-anak SMP di tempat lain. Nah, itu kan satu tema ya. Tetap satu tema yaitu cyberbullying di Instagram. Jadi karena cyberbullying itu luas, silakan teman-teman menyesuaikan mau ambil subtema apa, tapi yang tetap berkaitan dengan tema utama yang teman-teman dapat. Seperti cybercrime itu kan luas. Cybercrime apakah itu tentang pemalsuan identitas ya, atau tentang penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online atau misalkan untuk bermain game-game online yang membahayakan identitas mungkin ya. Jadi silakan teman-teman cari sub-sub tema tapi masih dalam ranah tema utamanya dan usahakan artikelnya memiliki permasalahan yang sama sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan. Tidak harus satu artikel, satu analisis, satu artikel, satu analisis. Bukan begitu ya. Tapi 3 artikel yang sama dianalisis menjadi satu analisis keseluruhan. Oke, yang kedua, silakan ketika teman-teman dapat artikel, cantumkan sumber artikel atau berita yang terdiri dari judulnya. Misal judul artikelnya, bully anak SMP lewat Instagram. Misal, ditulis judulnya ya, yang lengkap. Yang kedua penulisnya, penulis berita atau artikelnya siapa. Yang ketiga sumber. Kalau teman-teman dapat dari portal berita online, silakan isi dengan URL-nya.
Kalau misalkan teman-teman dapat dari koran atau majalah yang tercetak, silakan tulis nama koran atau majalahnya. Dan yang keempat adalah tanggal akses. Ya, silakan diisi hari, misalkan Selasa atau Senin, tanggal 16 Mei 2022. Silakan diisi tanggal aksesnya. Kemudian langkah ketiga adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi ketiga berita atau artikel yang telah teman-teman kumpulkan. Ya. Apa saja yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi ada 4. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kejadian tersebut. Kalau kemarin pada pekan lalu teman-teman sudah membahas faktor penyebab secara teoritis ya. Sekarang kita kasuistik. Jadi faktor penyebabnya kenapa bisa terjadi bully di sosial media Instagram oleh anak SMP. Kira-kira faktornya apa? Langsung dikaitkan dengan kasusnya. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan. Nah, sama seperti poin pertama, jadi kalau pekan lalu teman-teman sudah membahas secara teoritis dampak yang ditimbulkan dari kenakalan remaja, sekarang lebih spesifik. Dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying tadi apa? Ya. Terus yang ketiga, cara penanggulangan bagi remaja yang telah melakukan atau bagi pelaku. Jadi misalkan tadi ada cyberbullying Instagram anak-anak SMP. Nah, cara penanggulangannya terhadap anak-anak yang telah membuli apa? Terhadap anak-anak yang sudah dibully apa? Dan yang keempat adalah cara mencegah, ya, cara mencegah bagi remaja lain yang belum melakukan. Jadi ada 4 identifikasi yang perlu teman-teman lakukan terhadap ketiga artikel yang teman-teman telah kumpulkan. Lanjut, poin keempat, analisis secara mendalam, ya, maksudnya ini setelah diidentifikasi ini, kemudian dianalisis lebih mendalam menggunakan perspektif sosiologi pendidikan. Dan jelaskan secara jelas dan ringkas ya, menggunakan pendapat Anda sendiri. Jadi bukan lagi pendapat dari artikel atau pendapat dari Google ya, tapi pendapat Anda sendiri. Nah, apabila dalam merumuskan hasil analisis tersebut teman-teman menggunakan teori pendukung ya, saya persilakan teman-teman boleh menggunakan buku, jurnal, tapi dengan catatan silakan cantumkan sumber referensi tersebut di bagian daftar pustaka. Gitu. Jelas ya? Nanti UAS teman-teman akan dikumpulkan di Syam-Oke dalam bentuk PDF dan saya tunggu sampai dengan pekan depan ya. Jadi deadline pengumpulannya hanya 1 minggu. Pekan depan teman-teman sudah mengumpulkan UAS Sosiologi Pendidikan. Sehingga di pekan selanjutnya, di mana nanti mata kuliah lain mungkin akan menjadwalkan UAS, teman-teman sudah menyicil 1 UAS mata kuliah. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema, terkait dengan UAS, terkait dengan bagaimana cara pengerjaan UAS-nya, silakan teman-teman bisa tanyakan di grup Sosiologi Pendidikan, di grup WhatsApp, ya, atau boleh juga mem-PM saya secara pribadi untuk menanyakan kejelasannya. Baik, saya kira seperti itu penjelasan kita tentang UAS Sosiologi Pendidikan. Semoga teman-teman dapat menangkap garis besarnya. Dan untuk file penjelasan yang saya telah jelaskan tadi akan juga di-share di Syam-Oke. Jadi silakan teman-teman cek juga di Syam-Oke. Sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.